Baik, selamat pagi Pak, karena saya Dr. Dwi Pas, program di rumah sekitar ini. Sebenarnya saya bicara dengan Pak siapa? Agung. Oke, dengan Pak Agung. Baik, Pak Agung, ini saya akan melakukan pemeriksaan meningeal sign yang pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada suatu kelainan di sekitar saput otak ataupun sekitar tulang belakang Bapak ya. Baik, untuk pemeriksaan ini mungkin agak sedikit tidak nyaman karena saya akan memegang sedikit bertolak itu Bapak, kalau bersedia. Oke, baik, sebelum itu saya izin untuk bicara nama terlebih dulu ya Bapak. Bisa sudah saya cuci tangan saja. Untuk pemeriksaan ini saya minta Bapak untuk bisa ke arah belakang di sebelah sini, Bapak ya, bisa tidur berbaring. Oke, saya sudah berada di posisi kanan pasien. Jadi yang pertama di sini saya akan melakukan pemeriksaan pertama ya Bapak, itu ada pemeriksaan kaku kuduk. Yang mana pemeriksaan ini nantinya saya akan memfiksasikan tangan kanan saya di sekitar area dada, lalu saya akan memegang bagian ke belakang kepala Bapak di bagian sekitar leher menggunakan tangan kiri Bapak ya. Jadi saya akan menggoyangkan tangan Bapak kanan ke kiri dan juga saya akan menaikkan kepala Bapak ya. Dan Bapak bisa relax saja ya Pak ya. Oke, misi oke, saya akan melakukan leg testnya. Oke, relax ya Bapak ya. Pertama saya akan kanan flekskan kanan kiri, oke, lalu ke depan. Oke, untuk hasilnya ini normal ya Bapak ya, karena tidak ada suatu kekakuan yang berlebihan ya Bapak ya. Jadi hasilnya normal. Oke, saya akan melakukan pemeriksaan berikutnya, yaitu adalah pemeriksaan Kernik sign. Ini pemeriksaan ini saya akan pindah ke area kaki ya Bapak ya. Oke, Bapak bisa agak sedikit diluruskan dan juga dilemaskan. Oke, untuk pemeriksaan pertama ini saya akan melakukan Kernik sign, di mana nanti saya akan menekukan kepala Bapak atau memfleksikan ya Pak. Saya akan juga akan menaikkan bagian tungkai bawahnya sedikit ke atas ya Bapak ya, sekitar dari 90 derajat dan juga lebih ya Bapak ya. Oke, saya akan mulai pada bagian kaki kanan terlebih dahulu ya Bapak ya. Bapak bisa lemaskan. Oke, saya fleksikan terlebih dahulu, lalu saya akan mengangkat tungkainya. Oke, apakah Bapak merasakan nyeri? Tidak. Bapak merasakan ada kekakuan? Tidak. Oke, baik. Hanya saya akan sebelah kiri ya Bapak ya, sama seperti tadi. Misalnya Bapak ya bisa dilemaskan. Oke. Apakah Bapak, saya luruskan dulu. Apakah Bapak merasakan nyeri? Tidak. Bapak merasakan kekakuan? Tidak. Oke, baik. Baik, untuk hasilnya ini juga normal ya Bapak ya, karena tidak ada Bapak yang merasakan nyeri ataupun kekakuan. Lalu berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan yang berikutnya, itu adalah lasek test, sama saya akan masih berada di misalnya di area kaki ya Bapak ya. Di sini saya kalau tadi secara fleksi, sekarang saya akan angkat secara ekstensi ya Bapak ya. Bapak bisa lemas dan luruskan kakinya. Jadi saya akan langsung mengangkat kaki Bapak yang kanan ke kiri ya Bapak ya. Mesti saya akan melakukan pemeriksaannya Bapak ya. Tangan pada kaki kanan terlebih dahulu. Bapak merasakan nyeri? Tidak. Apakah merasakan kekakuan Pak? Tidak. Oke. Hanya bagian kaki kiri, siap Bapak ya. Apakah Bapak merasakan nyeri? Tidak. Apakah merasakan kekakuan? Tidak. Oke. Baik Bapak, untuk pemeriksaan ini juga hasilnya normal ya Bapak, karena tidak ada nyeri ataupun kekakuan yang merasakan dari Bapak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yang berikutnya, itu ada pemeriksaan Brudzinski. Nah, pemeriksaan ini ada 4 ya Bapak ya. Pertama saya akan melakukan pemeriksaan Brudzinski yang pertama, yang mana untuk pemeriksaan ini itu sama seperti mirip seperti pemeriksaan yang pertama, yaitu pemeriksaan kaku kuduk, tapi beda ini saya tidak akan melakukan rotasi kanan dan kiri ya Bapak ya. Sini saya akan lagi sama saja, misalnya Bapak saya akan fiksasikan tangan kanan di dada, lalu tangan kiri berada di belakang kepala atau leher Bapak ya. Jadi saya akan secara cepat untuk menaikkan kepala Bapak ya. Oke, apa Bapak mengerti? Baik, Bapak bisa lemaskan kepalanya. Oke, saya akan mulai Bapak ya. Oke, baik Bapak, untuk pemeriksaan ini juga normal ya Bapak, karena tidak ada pergerakan yang terjadi di sekitar ekstremitas bawah ya Bapak, artinya normal ya Bapak ya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan berikutnya, adalah pemeriksaan Brudzinski yang kedua. Ini pemeriksaan ini saya akan kembali ke area kaki ya Bapak ya. Di sini saya akan meminta Bapak untuk menekukkan lutut sampai ke atas ya Bapak ya. Jadi di sini saya akan menekukkan seluruh ya Bapak ya. Jadi saya akan melakukan pendorongan dan saya akan melihat apakah Bapak akan merasakan nyeri apa tidak. Dan Bapak bisa turunkan sebelah sini tangannya. Oke, ini siapa Bapak ya? Coba Bapak merasakan nyeri? Tidak. Oke. Baik, selanjutnya untuk kaki kiri ya Bapak ya, saya akan mulai lagi. Siapa ya? Saya akan mulai. Bapak merasakan nyeri? Tidak. Oke, baik. Hasilnya juga normal ya Bapak ya, karena Bapak tidak merasakan adanya nyeri ya Bapak ya. Berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan berikutnya, adalah Brudzinski yang ketiga, yang mana pemeriksaan ini saya akan lakukan, Bapak bisa luruskan dulu kedua tangannya dan dilemaskan, saya bantu ya Bapak ya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan penekanan pada sekitar area dari muka Bapak ya. Mungkin agak sedikit tidak nyaman, jadi permisi ya Bapak ya, saya akan mulai tesnya. Oke. Oke. Untuk hasil yang ini tesnya normal ya Bapak ya, karena
tidak ada suatu pergerakan dari sekitar ekstremitas atas Bapak atau sekitar dari tangan Bapak ya untuk melakukan seperti refleks ya Bapak ya. Jadi hasilnya ini normal. Lalu berikutnya untuk pemeriksaan yang terakhir atau pemeriksaan Brudzinski yang keempat, yang dimana di sini saya akan memegang sekitar dengan area os pubis Bapak, melakukan penekanan ya Bapak ya. Nanti mungkin agak sedikit tidak nyaman ya Bapak, jadi permisi Bapak, saya akan melakukan tesnya, siapa ya. Oke, untuk hasilnya juga normal ya Bapak, karena pada sekitar area ekstremitas bawah itu tidak ada seperti perlawanan atau refleks ya Bapak, bahkan Bapak tidak ada terasa nyeri juga ya Bapak ya. Oke, baik, untuk pemeriksaan hari ini sudah selesai, Bapak bisa kembali kembali duduk dan saya akan cuci tangan dan mata terlebih dahulu ya Bapak. Ya Bapak, untuk pemeriksaan hari ini itu hasilnya semua itu normal. Apa sebelum itu Bapak ada pertanyaan? Baik, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Terima kasih banyak Pak, semoga sehat selalu. Baik, selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Dr. Dipa, saya dokter menjaga rumah sakit hari ini. Sebelumnya izin saya bicara dengan Bapak siapa? Bapak Gusti. Oke, dan Bapak Gusti. Bapak Gusti, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan refleks patologis, yang mana pemeriksaan ini bertujuan untuk mengecek apakah ada suatu kelainan patologis atau saraf dari Bapak ya. Sebelum itu mungkin pemeriksaannya agak sedikit tidak nyaman karena saya akan memegang beberapa area dari tubuh Bapak. Bapak bersedia? Iya. Oke, baik Bapak, sebelum itu saya izin untuk menceritakan nama terlebih dahulu ya Bapak. Oke, saya itu mencuci tangan sama lengkap. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaannya Bapak. Yang pertama saya akan memeriksa pada sekitar area tangan terlebih dahulu. Di sini ada dua pemeriksaan. Pertama saya akan melakukan pemeriksaan Hoffman terlebih dahulu. Coba saya bisa meminjam tangan kanan Bapak terlebih dahulu. Baik, untuk pemeriksaan Hoffman ini, pertama saya akan minta Bapak untuk bisa dilemaskan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya saya akan mencoba menggeserkan di area jari tengah ya Bapak ya. Oke, lanjut pada sisi yang sebelah kiri ya Bapak ya. Oke, itu hasilnya normal ya Bapak, karena tidak ada ditemukan refleks patologis. Lalu berikutnya saya akan memeriksa yang kedua, yaitu adalah pemeriksaan trombner ya Bapak ya. Dimana di sini saya minta tangan Bapak kembali untuk pada sebelah kanan. Saya minta Bapak untuk lemas. Oke, lalu saya akan mencoba mengayunkan menggunakan tangan kanan saya seperti ini Bapak ya. Oke, hasilnya normal ya Bapak ya. Selanjutnya yang tangan kiri. Oke, Bapak bisa lemaskan. Oke, untuk hasilnya ini juga normal ya Bapak ya, karena ditemukannya ada refleks patologis. Baik, sebelumnya untuk pemeriksaan tangannya sudah semua. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada area kaki ya Bapak ya. Mungkin Bapak bisa berbaring terlebih dahulu. Oke, untuk pemeriksaan berikutnya ini saya akan melakukan pemeriksaan Babinski, yang dimana saya akan memeriksa pada area telapak kaki. Anggap saja pasien sudah melepaskan kaos kakinya. Jadi bisa dilihat untuk pemeriksaan telapak kaki. Pertama melakukan Babinski, saya akan mengambil palu refleks ya. Jadi di sini saya akan menggunakan ujung palu refleks untuk mengecek refleks dari arah tumit sampai area kaki ya Bapak ya. Jadi misalnya Bapak ya, saya akan melakukan pemeriksaan dengan cara menggesekkan menggunakan palu refleks. Misalnya Bapak ya. Oke. Selanjutnya pada sisi yang kaki sebelah kiri. Oke, masalah normal ya Bapak, karena tidak ditemukannya ada refleks patologis. Lalu berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan berikutnya, yaitu adalah pemeriksaan cadok. Yang dimana pemeriksaan ini saya akan berpindah ke arah sisi punggung, yang dimana saya akan melakukan sama gesekan lagi dari arah malleolus lateralis ya Bapak ya. Jadi sekitar area sini nanti saya akan gesekan sampai ke area sini ya Bapak ya. Bisa Bapak ya, saya mulai pemeriksaan. Oke, selanjutnya untuk yang sisi sebelah kiri. Oke, untuk hasilnya ini juga normal ya Pak, karena tidak ditemukannya ada refleks patologis. Lalu berikutnya saya di sini akan melakukan pemeriksaan berikutnya, itu adalah pemeriksaan open head. Yang dimana di sini saya meminta izin dulu ya Pak untuk mengangkat sedikit untuk area panahnya. Oke, di sini saya akan menggunakan jari telunjuk dan juga jari tengah saya. Nanti saya akan menggeserkan ke bawah untuk bagian dari sekitar tungkai depan ini Bapak ya. Saya mulai dari kaki kanan terlebih dahulu Bapak, mesti. Oke, selanjutnya pada kaki kiri. Oke, untuk hasilnya juga normal ya Bapak, karena ditemukannya ada refleks patologis. Lalu berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan yang berikutnya, itu adalah pemeriksaan Rossolimo, yang mana pemeriksaan ini saya akan menggunakan kembali palu refleks, yang dimana nanti saya akan mengetukkan pada area telapak kaki, yaitu pada spesifiknya adalah ball of foot, yang dimana saya akan mengetokkan sekitar di bawah dua dari ibu jari dan juga dari telunjuk yang dari kaki ya Bapak ya.
Jadi pertama kaki kanan terlebih dahulu saya akan mengatakan Bapak ya, permisi, bisa lemaskan. Oke. Selanjutnya pada kaki yang sebelah kiri. Oke, untuk hasilnya ini juga normal ya Bapak karena ditemukan adanya refleks patologis. Lalu berikutnya ada pemeriksaan terakhir atau pemeriksaan mental breakthrough, yang dimana pemeriksaan ini saya sama akan melakukan pengetokan pada area punggung atau lebih tepatnya pada tulang kuboid atau metatarsal 4 dan 5 ya Bapak. Jadi di sini saya akan melakukan pengetokan sekitar metatarsal 4 dan 5 sekitar sini. Baik, saya akan melakukan pengetokan ya Bapak ya, permisi. Oke, hasilnya oke. Selanjutnya pada kaki yang sebelahnya lagi. Oke, untuk hasilnya ini normal ya Bapak karena tidak temukannya ada refleks patologis. Baik Bapak, sebelum itu saya izin untuk cuci tangan mengangkat terlebih dahulu ya Bapak ya. Baik Bapak bisa kembali duduk dan saya akan menjelaskan semuanya. Baik Bapak, untuk pemeriksaan semua dari yang bagian kaki sampai bagian tangan itu semua hasilnya normal ya Bapak ya, temukan area refleks patologis ataupun kelainan lainnya mungkin pada saraf Bapak ya. Baik, sebelum itu apakah Bapak ada pertanyaan? Baik, untuk pemeriksaan ini sudah saya Bapak ya. Terima kasih banyak Bapak, semoga sehat selalu.